Ramadan melakukan pengambilan sumpah Jenderal Soeharto secara agama Islam, dan sejak saat itu maka Jenderal berbintang 4 ini secara resmi. Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menarik perhatian publik dan menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai Soeharto layak menjadi pahlawan nasional karena Soeharto punya jasa besar bagi bangsa Indonesia. Sementara pihak lain menilai Soeharto punya banyak catatan kelam dalam masa pemerintahannya. Menanggapi usulan tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyampaikan Soeharto memiliki peran dan jasa terhadap negara yang wajib dihargai. Menurut Jokowi, pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto telah melalui proses pertimbangan yang panjang. Terkait pro kontra pemberian gelar, Jokowi menyebut sebagai hal yang biasa. Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini. Ya, biasa dalam negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada timnya, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya. Dukungan serupa juga disampaikan pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendi. Menurutnya, Soeharto punya jasa besar bagi bangsa Indonesia. Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto. Dan itu juga yang sudah dilakukan Muhammadiyah ketika Bung Karno mau diberi gelar pahlawan pada tahun 2012. Karena kedua-duanya ini punya irisan secara alasan objektif, saya rasa tidak ada satupun orang yang menolak atau memungkiri betap andil kontribusi Pak Harto terhadap bangsa Indonesia ya. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Kita masih bersama dengan Bang Sultan, Ketua DPD RI. Bang Sultan, tadi sempat terputus pertanyaan saya. Ya. Ini soal gelar pahlawan nasional. Itu apakah elitis, politis, atau memang sebuah hal yang harus dilakukan, Pak, Bang? Iya, terkait dengan gelar pahlawan nasional ya. Ya memang kita yang terus akan mendorong agar pahlawan ini bukan hanya pahlawan nasional ya, termasuk di daerah-daerah juga ya, lebih inklusif ya, lebih terbuka, lebih jelas kriterianya ya kan, orang-orang yang memang berjasa, namanya juga pahlawan kan. Pahlawan itu orang yang rela berkorban. Betul. Untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk daerahnya, kemudian tanpa pamrih. Jadi kita mau mendorong agar pahlawan atau gelar pahlawan nasional itu betul-betul inklusif, ya kan, terbuka. Dengan adanya dinamika politik yang terjadi, apakah mantan Presiden Republik Indonesia itu berhak mendapatkan gelar tersebut? Iya, saya dari awal mention betul bahwa namanya juga pahlawan ya. Pahlawan orang yang rela berkorban, berjasa sama negaranya, kemudian terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, selayaknya semua mantan Presiden Republik Indonesia, saya setuju secara pribadi diberi gelar pahlawan nasional yang sudah meninggal ya, yang sudah wafat. Kenapa? Karena semua mantan Presiden Republik Indonesia pasti sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik kepada negaranya, ya, agar negaranya lebih baik, masyarakatnya lebih baik, ya. Lalu sudah layak, sudah sepantasnya. Nah, di dalam negara demokrasi pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi saya mau menyampaikan bahwa sudah selayaknya kita berpikir yang lebih wise, lebih negarawan. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak negarawan dibandingkan dengan politisi. Makanya saya tulis buku Green Demokrasi. Itu jawaban atau kerisauan atau harapan sekaligus bahwa sistem politik dan sistem demokrasi kita harus kita dorong untuk lebih banyak melahirkan negarawan ketimbang
politisi. Jadi kalau ditanya lagi, sekali lagi, mantan presiden, semua mantan presiden Republik Indonesia saya setuju. Berarti saya lebih spesifik lagi, Soeharto berhak mendapat gelar pahlawan. Jangankan Soeharto, yang lain-lain pun saya pikir sama. Jadi, saya tidak mau bicara orang per orang, tapi semua mantan presiden negara kita itu layak dan pantas untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Ya, bahwa ada kekurangan, kelebihan, ya Tuhan saja, malaikat saja, atau nabi saja kan mencatat kok amal orang baiknya berapa, buruknya berapa. Ya kan, apalagi kita kan, ya manusia kan jauh dari sempurna kan, jauh dari perfect. Tapi negara ini justru harus memberikan contoh, mengedukasi masyarakat atau generasi mudanya bahwa ayo lakukan yang terbaik, maka negara juga memberikan tempat yang terbaik. Jangan sampai justru negara tidak memberikan contoh itu. Nah, makanya dengan posisi semua mantan presiden dijadikan pahlawan nasional, itu sebenarnya kan negara sudah memberikan contoh atau sinyal bahwa ayo kita bangun negara sama-sama, bergotong royong, lakukan yang terbaik, tidak ada dendam, itu yang paling penting. Kenapa? Karena nggak akan berkesudahan nanti kalau seandainya hanya karena hal-hal sepele, karena kekurangan-kekurangan dari tokoh-tokoh nasional kita, karena kekurangan-kekurangan dari mantan-mantan presiden kita, itu harus kita jadikan bahan atau semacam dijadikan alasan untuk tidak menempatkan mereka pada posisi yang terhormat. Sehingga nanti kan akhirnya ya dendam yang akhirnya muncul. Menurut saya itu tidak baik. Karena kan ada dinamika politik yang terjadi ya Bang Sultan ya, sehingga orang tuh kadang merasa ini layak, ini tidak layak. Nah, cuman gelar pahlawan nasional ini ada impact-nya nggak ya? Maksudnya positif negatifnya ketika ini diberikan tuh ada nggak ya? Ya tentu, pasti. Tapi saya mau sampaikan begini, itu tadi yang saya sampaikan bahwa layak, iya. Tapi lagi-lagi kan negara juga kan punya aturan. Ada regulasi yang mengatur, ada syarat-syarat, ada term and condition-nya. Jadi pertama layak dulu, setelah layak ya tentu kan ada aturannya yang akan diverifikasi, yang akan dicek lagi, yang akan dipastikan bahwa syarat-syaratnya lengkap. Jadi pantas ya, tapi kemudian syaratnya lengkap ya jalan gitu loh. Menarik sekali ternyata ngobrol sama Bang Sultan ini. Kapan ya ada waktu bisa ngopi bareng kita ngobrol lagi nih Bang? Anytime. Anytime ya? Iya, kapan aja. Asal nggak sibuk, kayaknya kesibukan akan makin bertambah. Kapan aja ya. Saya yang senang, makasih banyak. Terima kasih banyak ya Bang. Kita sudah diberi fasilitas yang nyaman untuk bisa ngobrol di sini. Nanti izin kita bisa berdialog lagi Bang. Iya dong, iya dong. Terima kasih banyak ya Bang Sultan. Dan demikian pemirsa perbincangan kita bersama dengan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga tadi yang disampaikan ya berdampak bagi kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar merata. Terima kasih, saya Yudha Ando pamit. Sampai jumpa.